jejak backpacker. Data klarifikasi kamu di sini. Iya benar. Itu Bawa bukan. Fitri itu. Iya, bawa Fitri benar. Iya. Setuju. Jangan sampai isunya jadi aneh-aneh. Kasihan orang yang Gunung tertuduhnya. kalinya kefitnahan. Betul. Si artisnya Iya, kefitnah. artisnya kefitnah. Iya kan, kredibilitas, akuntabilitas daripada orang ini apa gitu kan? Puncak dari sanksi sosial yang disebut-sebut sebagai karma instan ini terjadi kemarin di lobi utama salah satu stasiun televisi swasta terkemuka di Jakarta. Secara kebetulan, Sarwendah yang sedang menghadiri sebuah agenda di tempat tersebut berpapasan langsung dengan jurnalis senior Najwa Shihab. Pertemuan yang sama sekali tidak direncanakan ini seketika mengubah atmosfer lobi stasiun televisi yang awalnya tenang menjadi sangat tegang dan penuh tekanan. Sebagai seorang jurnalis profesional yang dikenal luas memiliki ketajaman analisis, kelugasan, serta keberanian tinggi dalam mengkonfirmasi isu-isu krusial, Najwa Shihab tidak melewatkan momentum tersebut begitu saja. Dengan insting jurnalisme yang kuat dan responsif, Najwa langsung menghampiri Sarwendah di tengah kerumunan massa. Tanpa basa-basi, ia layangkan serangkaian pertanyaan kritis, menohok, dan mendalam terkait kontroversi penghinaan terhadap Ruben Onsu. Opening. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Sobat Surapentol. Selamat datang kembali di channel yang selalu membahas dan mereaksi berbagai berita, gosip, hingga konten viral yang sedang ramai diperbincangkan. Kali ini kita akan membahas hebohnya perbincangan seputar Densu, jejak backpacker Gunung Kawi, Jordi Onsu, hingga berbagai tudingan yang menyeret nama Sarwendah dan Ruben Onsu. Benarkah semua yang ramai beredar di media sosial itu sesuai fakta? Atau justru hanya potongan informasi yang membuat publik salah paham? Yang menarik, kini mulai bermunculan klarifikasi, pendapat dari berbagai narasumber, hingga fakta-fakta baru yang membuat kasus ini semakin panas dan penuh tanda tanya. Di video ini kita akan mengikuti semuanya dari awal sampai akhir agar tidak salah mengambil kesimpulan. Tonton videonya hingga usai, karena saya akan memberikan komentar cukup panjang di bagian akhir video. Yuk kita tonton videonya. Serta bagaimana sikap Sarwendah dalam menanggapi gelombang petisi boikot yang tengah disuarakan oleh jutaan masyarakat. Pertanyaan yang diajukan dengan gaya retorika khas Najwa Shihab tersebut seketika mengunci ruang gerak dan menyudutkan posisi ibu 3 anak itu secara telak di hadapan publik. Suasana di koridor lobi stasiun televisi swasta yang saat itu sedang dipadati oleh puluhan staf, kru produksi, rekan media, serta pengunjung lainnya mendadak hening seketika. Semua mata tertuju pada konfrontasi spontan tersebut. Sarwendah yang tampak sama sekali tidak siap menghadapi pertanyaan taktis dan tajam khas jurnalisme investigatif terlihat sangat terkejut dan gugup. Alih-alih memberikan klarifikasi yang cerdas, jawaban diplomatis, atau setidaknya pembelaan yang logis, mantan istri Ruben tersebut justru menunjukkan gestur tubuh yang panik, salah tingkah dengan raut wajah yang memerah karena harus merasa malu yang teramat mendalam di muka umum. Pendah dalam memberikan argumentasi atau menjawab pertanyaan mendasar dari Najwa Shihab ini akhirnya berujung pada sebuah tindakan yang sangat dramatis dan disayangkan. Merasa tersudut dan tidak mampu lagi membendung rasa malunya di depan banyak orang, Sarwendah memilih jalan pintas. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, tanpa memberikan argumen penutup, dan bahkan tanpa permisi atau menunjukkan etika sopan santun, ia langsung berbalik arah dan pergi melangkah cepat meninggalkan Najwa Shihab begitu saja. Part 3 yang nanyain hasil dari Gunung Kewes. Capek aku dihantuin kalian di komentar, kenapa nggak 10 menit ceritanya, kenapa nggak part 3, part 4. Emang hantu kalian ya, kalau cerita begini-begini baru kalian berkumpul gitu. Buat kalian yang nanyain hasilnya ke Gunung Kewes, nih jujur-jujuran ya, hasilnya tidak ada. Mungkin yang ngikutin aku udah lama pasti tahu circle pertemanan aku emang ada gila-gilanya gitu ya. Emang serandom itu pertemanan aku yang tahu-tahu aja. Nah, setelah kita dari Gunung Kewes, kita itu di rumah masing-masing nih ya kan. Kita itu kayak make sure-an gitu loh, chat ke satu, gimana ada hasilnya nggak? Chat sini, ada hasilnya. Sama-sama kayak ngomong, mana nggak ada apa-apa, nggak ada gebrakan, nggak ada ibarat kata, entah itu ada angin yang membawa duta lara gitu, yang gede gitu, nggak ada. Sorry gelegean. Yang ada apa kita merenungi kayak, ya kita berarti nyumbang kambing ya sayangnya. Saya Pak Limas, Ya. adakah yang akan atau sedang proses mengorbankan anak kandungnya sendiri? Untuk pesugihan. Saya lihat ada. Oh, Ada. Saya lihat ada. Jadi bahkan ada 3 orang yang melakukan itu. Itu artisnya Saya nggak mau mengatakan inisial laki apa. atau perempuan? Perempuan 3. Astagfirullahaladzim. Yang senior silakan berikan pesan. Tolong kasih pesan. Kalau pesugihan itu kan sebuah perjanjian dengan gaib ya, yang mungkin sudah terlanjur dilakukan. Jadi mungkin si artis ini sendiri tidak menyangka kalau efek itu bakal seperti ini
Gara-gara gosipnya Sarwenda yang main ke Gunung Kawi, beranda gue isinya Gunung Kawi semua guys. Udah tahu belum ya? Yang cuplikan podcastnya Lentera Malam, itu Breu Gunung Kawi itu menceritakan suasana di Gunung Kawi itu seperti apa. Gue jujur aja ya, ngeliat videonya aja tuh udah bikin merinding. Bukan apa-apa, kalau udah merinding tuh rasanya mules gitu loh. Ini nih si Kak Breu tuh bilang ya guys ya, kalau di Gunung Kawi itu ya dia merinding gitu ya, merinding banget. Dan buat konten kreator yang suka hal-hal mistik yang bertema horor, wajib banget katanya ke Gunung Kawi, karena kan Gunung Kawi ini disebut apa ya, mungkin tempatnya pesugihan nomor 1 di Indonesia kali ya, karena udah terkenal juga. Sampai-sampai dia itu katanya yang terakhirnya banget ngeliat kayak pocong gitu di atas bebatuan. Nah itu tuh yang bikin serem banget tuh yang itu. Awalnya dia cerita waktu pertama masuk itu ada seperti gapura, terus di dalamnya itu juga ada patung Hanoman, di belakangnya ada 3 makam, terus juga ada hal-hal lainnya gitu, sampai-sampai tuh ya nuansa gordennya pun merah dan hijau. Kayaknya tuh serem banget deh. Beneran dibuat teman-teman yang pengen tahu secara detailnya, cari aja deh Breu Gunung Kawi. Harus hati-hati bicaranya. Ngomong apa sih? Ngomong apa sih katanya? Ini gue mau kasih masukan buat lu ya. Lu kalau masih memihak yang bukan keluarga, yang bukan darah daging lu bakalan sangat menyesal. Dan nanti di ujung, di akhir banget dari cerita ini nih, pada saat ini udah selesai, lu akan sangat malu sekali. Pada saat ini nanti selesai, lu akan sangat malu sekali. Mamsi kasih tahu. Coba kembali dulu, coba kita lihat, aku mau lihat kamu ya, Jordai ya, zaman Jordai dulu ya. Kamu jangan sakit hati atau kamu ngerasa Mamski ini jahat ya. Justru Mamski sayang sama kamu, karena Mamski mandang abangmu. Aku mandang abangmu, aku salut sama abangmu. Makanya kayaknya kalau ngeliat kamu tuh kayak mesti diselamatin gitu loh, nggak tahu kenapa. Apakah aku salah? Waduh. Juru kunci kan tahu resikonya, makanya nggak mau melakukan. Tapi juru kunci punya perawangan dan jadi pelantara, tetap jadi saja kena proses resikonya ya. Dan keturunannya pasti banyak hancur berantakan. Resikonya, makanya tidak mau melakukan pesugihan. Karena nggak mau nanti anak keturunannya itu sengsara. Kata siapa? Kata siapa nggak sengsara? Kata siapa? Pasti sengsara. Walaupun tahu resikonya, walaupun juru kunci itu tidak melakukan pesugihan, tapi kan juru kunci itu kan dapat uang, dapat upah, jadi pelantara yang menghantarkan orang-orang yang melakukan pesugihan, orang-orang yang melakukan penglarisan, ya kan? Juru kunci juga bukan orang kosongan. Juru kunci pasti punya pegangan, dia punya perewangan. Dan kebanyakan, mohon maaf, walaupun tidak semuanya, tapi kebanyakan juru kunci itu ya kena imbasnya juga. Walaupun dibilang, kenapa juru kunci itu hidupnya itu sederhana, nggak kaya, dia nggak mau melakukan penglarisan, karena juru kunci itu tahu resikonya. Walaupun dia tahu resikonya, walaupun dia nggak melakukan pesugihan, kan sama aja dia dapat duit dari orang yang melakukan pesugihan. Orang yang mau melakukan pesugihan kan menghantarkannya, dia dapat uang, sama aja kena ikatannya. Makanya kebanyakan orang yang jadi juru kunci, kebanyakan keturunannya itu ya hidupnya ya banyak yang ya biasa aja dan berantakan juga. Dan biasanya orang yang jadi juru kunci juga punya perewangan. Dan biasanya ketika mau wafat, dia akan disiksa dulu. Selain juru kuncinya itu yang disiksa oleh perewangannya, karena perewangannya itu akan masuk, biasanya dikasih sakit lama, udah nggak bisa ngapa-ngapain, tapi nggak wafat ya, karena yang di dalam separuhnya udah bukan dia lagi, tapi dari perewangannya. Selain juru kunci itu yang disiksa, keluarganya juga disiksa. Ini aku Waduh, seru juga ya. Sama Ruben jadi keseret-seret di situ. Iya kan kuncen yang ngomong, katanya saya nanya ke sini artis siapa aja Pak yang pernah ke sini. Dia bilang Sarwenda. Iya, Sarwenda termasuk di situ, banyak juga. Enggak, dia bilang Ruben juga ke situ. Enggak, Ruben enggak. Oh, Ruben enggak. Enggak, Sarwenda aja. Sarwenda. Nah, dari tunggu dulu, Bos. Itu soal tuh si Sarwenda itu enggak itu katanya, guys. Ini kan di video yang gue tangkap mereka memang pernah bikin konten. Mereka nih rame. Iya, benar. Ada Sarwenda,
ada saudaranya Ruben ya. Betul. Ya kayak konten Jordi gitu ya maksudnya. YouTube mereka gitu. Betul. Gua duga juga mungkin dia bikin konten dan menjalankan ritual sesuai yang kuncennya ajarkan. Untuk konten kayaknya. Iya, untuk konten kan. Tapi gitu. ditangkapnya mungkin sama kuncennya itu menjalankan ritual juga gitu. Nah, yang lu tangkap kalau maaf ya, si beliau ini pas ke sana sering atau cuman sekali pas bikin konten? Itu nggak nanya ke situ, nggak berkali-kali atau gimana gitu. Iya, karena memang gue pengen ngasih tahu aja, ini loh yang dijual kuncen-kuncen sini, nama-namanya gitu bang sebenarnya ke masyarakat bahwa kalau memang mereka-mereka yang disebutin ini nggak ke situ untuk ritual atau memang liburan keluarga doang, ya klarifikasi gitu. Makanya gue nggak sensor sama sekali. Tapi jauh di lubuk hati lu pribadi ya, Sarwenda menurut lu kesana bikin konten atau pesugihan? Konten sih bang kayaknya. Kalau takut ya, jadi bilangnya konten, tapi nggak tahu ya, wawalam ya. Aduh. Menurut lu lebih ke konten? Iya, gue kenal sama Rubennya kan, cukup dekat kalau sama Rubennya gitu. Jadi dan banyak yang menduga gara-gara ada channel sebelah tuh. Ada channel lagi? Itu yang bikin rusuh sebenarnya. Ngundang orang yang katanya nih mantan asisten artis. Iya kayak beliau. Oh, jejak BPK gitu ya. Kayak gini. Tapi skripnya itu menjurus ke Ruben sama Sarwenda. Masa? Iya, skripnya semua menjurus, tapi dia nggak nyebutin artisnya siapa, tapi menjurusnya ke sana. Seolah-olah dia mantan artis di ini. Nah, di internet juga Ruben udah ditanyain kan pas live. Itu Fitri gimana? Ruben nggak kenal Fitri siapa? Asisten artis siapa sih? Kredibilitas narasumbernya bagaimana? Nah, itu. Saya juga curiga kan banyak konten-konten kayak gitu yang karena memang. Karena gue denger narasumbernya sakit ya. Sakit. Dengernya setelah skripnya itu. Gitu. Lu merasa itu skrip? Gue merasa skrip karena banyak teman-teman stand up komedi yang diundang-undang ke channel-channel horor-horor gitu kan, dibayar 350.000 dikasih skrip buat cerita horor. Dugaan gitu. Iya, dugaannya sangat kuat karena memang dia cuma cerita di situ doang dan nggak mau mengungkapkan siapa. Karena kalau berbicara sesuai fakta di Indonesia itu kan dilindungi oleh hukum kan. Jadi dia nyebutin nama artisnya pun nggak apa-apa harusnya. Iya, kalau fakta. Gitu. Kalau fakta, kayak channel saya kan, saya nggak sensor loh. Pak Jokowi saya tampilin namanya. Kenapa saya nggak takut? Karena itu fakta. Iya, paham. Tuh. Iblis pun diberikan kesempatan itu tadi. Oke, kamu boleh uji, tapi nanti di akhir semua ini, kamu akan ada di neraka. Dan kalau kamu berhasil, kamu silakan uji dan ajak dia masuk. Tuh, terbukti dengan tepat ternyata Denny Darko pernah mengingatkan Enda untuk hati-hati, jangan terikat dengan hal-hal yang kembali di masa lalu gitu ya. Kok Denny tahu dalam hatinya ya dia tahu. Terakhir terikat artinya dia udah terikat dengan perjanjian dengan dunia lain. Ternyata ramalannya terbukti ya. Denny Darko sudah lama mengetahui perbuatan Enda dari kartu tarotnya dan sudah diingatkan untuk berhenti, jangan sampai terikat dengan itu. Ini bukan akun dari aku ya guys ya, ini dari TikToknya siapa nih guys ya, tuh tulisannya ya. Masuk ke neraka kalau dia memang seperti rendahkan bahwa ya aku mendapatkan ini karena ini adalah kehebatanku, nggak ada orang-orang ini tadi. Padahal kan ini adalah orang-orang yang ada di sekitar kamu. Tuh guys, sekitar kamu. Penelusuran lu waktu itu, yang lu tangkep itu kenapa bisa sampai jadi begitu tuh tempat apa? Karena sebenarnya kan di sana gue tanya bang, ritualnya apa aja kekuncennya nih. Biasanya orang yang mau datang doa tuh apa aja, katanya butuh dupa sama kembang doang 3 rupa. Nah ini perlu diketahui ya bahwa dupa itu, kenapa dupa, orang Kejawen itu doanya pakai dupa. Kepercayaan Kejawen menyatakan bahwa ketika dupa itu dibakar, doa kita akan terbawa asap ke atas. Ya itu gitu. Itu analogi. Iya, filosofi. Dia percaya bahwa kata-kata kita ke bawah ke atas sehingga lebih gampang terkabul menuju Tuhan gitu. Nah, sebenarnya cuma itu doang doa, dan di sana ada makamnya bang, ada makam di keraton juga. Di keraton juga. Oh berarti daerah sana ada beberapa makam ya? Kalau di tempat saya dari tahun 1871 makamnya. Iya, makam lama kan? Iya, makam lama. Yang Babat Alas juga yang saya. Jadi kalau ada makam-makam orang lain di sekitar, saya kurang tahu, apalagi kalau di keraton ya. Iya, di keraton ada makam. Kalau di keraton makam apa? Makam orang Kejawen. Saya nanya ke kuncennya, di sini yang dikuburin orang Kejawen Islam atau Kejawen? Kejawen. Pure gitu, Kejawen. Oke, kalau yang di Pesarian, di Pesarian itu ada penyiar agama Islam baru. Teman-teman, setelah menyaksikan keseluruhan video tadi, sekarang izinkan saya menyampaikan pendapat pribadi saya.
Perlu saya tegaskan sejak awal bahwa ini adalah opini saya sebagai konten kreator reaksi. Saya tidak mengklaim sebagai orang yang paling benar, saya juga tidak berada di pihak siapapun. Saya hanya mencoba melihat berbagai informasi yang beredar dengan sudut pandang saya sendiri. Menurut saya, isu seperti ini memang sangat mudah menarik perhatian publik. Ketika nama artis besar, tempat yang terkenal karena kisah-kisah mistis, serta berbagai narasi yang mengandung unsur misteri digabungkan menjadi satu, otomatis masyarakat akan penasaran. Algoritma media sosial juga sangat menyukai tema seperti ini sehingga penyebarannya menjadi semakin cepat. Namun justru karena itulah kita harus lebih berhati-hati. Saya pribadi kurang nyaman ketika ada seseorang yang langsung mengaitkan seseorang dengan tuduhan yang sangat serius tanpa adanya bukti yang benar-benar kuat. Apalagi jika hanya berdasarkan cerita dari narasumber yang belum jelas kredibilitasnya atau hanya berdasarkan dugaan yang kemudian berkembang menjadi seolah-olah sebuah fakta. Di era media sosial seperti sekarang, satu potongan video bisa menyebar kemana-mana dan membentuk opini publik hanya dalam hitungan jam. Kalau memang seseorang datang ke Gunung Kawi untuk membuat konten, berwisata, atau sekadar ingin mengetahui sejarah tempat tersebut, menurut saya hal itu tidak bisa langsung dijadikan dasar untuk menuduh bahwa orang tersebut melakukan ritual tertentu. Dua hal itu berbeda. Mengunjungi sebuah tempat tidak otomatis membuktikan seseorang melakukan sesuatu yang dituduhkan kepadanya. Saya juga melihat di video tadi ada pembahasan mengenai klarifikasi dari beberapa pihak. Menurut saya, langkah klarifikasi seperti itu jauh lebih baik daripada membiarkan isu berkembang liar. Walaupun mungkin tidak semua orang akan langsung percaya, setidaknya publik mendapatkan sudut pandang lain sehingga tidak hanya mendengar cerita dari satu pihak saja. Hal lain yang menurut saya menarik adalah bagaimana sebuah narasi bisa berkembang terus karena setiap kreator menambahkan interpretasi masing-masing. Lama-kelamaan, penonton sulit membedakan mana informasi asli, mana opini, mana dugaan, dan mana yang sebenarnya hanya asumsi. Akibatnya, seseorang bisa menjadi sasaran hujatan meskipun belum tentu melakukan apa yang dituduhkan. Saya juga merasa kita sebagai penonton mempunyai tanggung jawab. Jangan sampai kita terlalu mudah percaya hanya karena narasinya terdengar dramatis. Justru semakin dramatis sebuah cerita, semakin besar pula alasan bagi kita untuk melakukan pengecekan kembali. Apakah ada bukti? Apakah ada konfirmasi dari pihak terkait? Apakah informasi itu berasal dari sumber yang dapat dipercaya? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini menurut saya sangat penting. Kemudian mengenai berbagai pembahasan tentang dunia mistis yang muncul di video tadi, saya pribadi menghormati bahwa setiap orang memiliki keyakinan dan pandangan yang berbeda. Ada yang percaya, ada yang tidak percaya. Tetapi menurut saya, jangan sampai pembahasan tersebut digunakan untuk menghakimi seseorang tanpa dasar yang jelas. Karena ketika nama seseorang sudah viral dengan tuduhan tertentu, dampaknya bisa sangat besar terhadap keluarga, pekerjaan, bahkan kehidupan pribadinya. Saya juga mengapresiasi ketika ada kreator yang berusaha menghadirkan klarifikasi dari berbagai sisi. Walaupun mungkin hasilnya belum memuaskan semua orang, setidaknya penonton diajak melihat bahwa sebuah persoalan tidak selalu sesederhana yang terlihat di media sosial. Terkadang ada banyak potongan informasi yang hilang sehingga sebuah cerita menjadi tampak berbeda dari kenyataan. Menurut saya, kita juga harus menyadari bahwa konten di internet seringkali dibuat untuk menarik perhatian. Judul yang sensasional, thumbnail yang dramatis, dan potongan video yang memancing emosi memang efektif membuat orang mengklik. Namun setelah mengklik, tugas kita sebagai penonton adalah tetap berpikir kritis. Jangan sampai kita ikut menyebarkan sesuatu yang ternyata belum tentu benar.
Saya pribadi berharap siapapun yang namanya disebut dalam berbagai isu ini apabila memang tidak melakukan hal-hal yang dituduhkan, semoga diberikan kesempatan untuk menjelaskan dengan baik. Sebaliknya, jika memang ada fakta yang sebenarnya, biarlah fakta itu terungkap melalui bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan melalui asumsi yang terus berkembang. Terlepas dari semua kontroversi yang ada, saya rasa ada pelajaran penting yang bisa kita ambil. Dunia digital membuat informasi bergerak sangat cepat, tetapi kecepatan itu tidak selalu diiringi dengan ketepatan. Karena itu, bijak dalam menerima informasi menjadi hal yang sangat penting. Sebagai kreator reaksi, saya juga selalu berusaha mengingatkan diri sendiri untuk tidak langsung mempercayai satu sumber saja. Saya ingin mengajak teman-teman semua untuk melihat sebuah persoalan dari berbagai sisi sebelum mengambil kesimpulan. Boleh memiliki pendapat, boleh berbeda pandangan, tetapi alangkah baiknya jika semuanya tetap berdasarkan informasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Kalau menurut saya, reaksi yang paling sehat adalah reaksi yang tetap menggunakan logika. Kita boleh penasaran, boleh berdiskusi, bahkan boleh tidak setuju. Tetapi jangan sampai rasa penasaran berubah menjadi fitnah atau kebencian kepada seseorang yang belum tentu bersalah. Nah, itu tadi pendapat pribadi saya mengenai video yang baru saja kita saksikan. Sekali lagi, ini murni opini saya sebagai kreator reaksi dan tentu saja teman-teman boleh memiliki pandangan yang berbeda. Justru saya senang jika kolom komentar diisi dengan diskusi yang santun dan saling menghargai. Sekarang giliran teman-teman. Menurut kalian bagaimana dengan seluruh pembahasan tadi? Apakah kalian lebih percaya bahwa ini hanya kesalahpahaman yang semakin melebar atau kalian memiliki sudut pandang yang berbeda? Silakan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Tetapi tetap gunakan bahasa yang sopan dan jangan menyerang pribadi siapapun. Kalau kalian suka dengan pembahasan seperti ini, jangan lupa dukung terus Hanel Surapentol dengan cara klik tombol like, subscribe, dan aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari Hanel ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.